Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih, siap? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Anita pada muatan pelajaran IPA. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap dan semangat untuk belajar ya? Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah termos. Materi ini dapat juga anak-anak pelajari pada buku paket tema 6, subtema 3. Setelah belajar ini, Bu Anita berharap anak-anak jadi lebih tahu apa fungsi dan juga bagian-bagian dari termos. Termos adalah salah satu benda yang sangat berguna bagi manusia. Karena kegunaannya ini, hampir di setiap rumah terdapat termos. Tentu di rumahmu juga terdapat termos ya. Termos memudahkan kita untuk menyimpan air panas. Jika ingin menyeduh teh, membuat susu, atau minum air panas, kita tidak perlu repot-repot memasak air. Cukup dengan menuangkan air panas dari termos ke dalam gelas. Tahukah kamu siapa penemu termos? Penemu termos adalah James Dewar. James Dewar adalah seorang ahli kimia dan fisika asal Skotlandia. Pada tahun 1904, James Dewar melakukan penelitian bersama John Fleming. Pada saat mengerjakan penelitian itulah, ia secara tidak sengaja menemukan tabung hampa udara. Awalnya, penemuan termos merupakan adaptasi dari tabung hampa udara yang digunakan untuk pengiriman dan penyimpanan gas cair. James Dewar melihat peluang lain dari temuannya itu. Kemudian ia mengembangkan tabung hampa udaranya menjadi sebuah termos yang mampu mempertahankan suhu benda di dalamnya. Seiring kemajuan dan perkembangan zaman, termos dibuat dalam bentuk yang bermacam-macam. Meski begitu, secara umum bahan-bahan pembuatan, bagian-bagian termos serta fungsinya tetap sama. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar apa saja bahan-bahan pembuatan termos. Bahan yang pertama adalah tabung kaca yang hampa udara. Tabung kaca yang hampa udara ini berguna agar udara tidak bisa bersentuhan langsung dengan air panas. Selanjutnya, bahan kedua adalah styrofoam. Styrofoam berguna untuk melindungi tabung kaca agar tidak kontak langsung dengan udara di sekitarnya. Bahan ketiga adalah tutup termos. Tutup termos berguna sebagai isolator. Dan bahan keempat adalah casing termos yang digunakan sebagai pengaman. Selanjutnya kita akan belajar bagian-bagian termos. Bagian-bagian termos ada tutup sumbat termos, ada dinding dalam kaca, dinding luar kaca, ruang hampa udara atau vakum, dinding pelindung kaca, dan juga karet penahan kaca. Sekarang kita akan pelajari fungsi dari bagian-bagian tersebut satu persatu ya. Yang pertama adalah tutup termos. Tutup termos terletak di bagian paling atas, berfungsi untuk menutup termos setelah diisi dengan air panas. Fungsi lain adalah mencegah perpindahan panas secara konduksi. Selanjutnya, yang kedua adalah dinding kaca. Dinding kaca ini berfungsi untuk mencegah perpindahan panas dari air panas agar tidak diserap oleh dinding. Selanjutnya, yang ketiga adalah dinding luar kaca. Dinding luar kaca berfungsi untuk mencegah perpindahan panas secara radiasi. Yang keempat adalah ruang hampa udara atau vakum. Ruang ini terletak di tengah dalam termos, berfungsi untuk membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos secara konveksi. Selanjutnya, yang kelima adalah dinding pelindung kaca.
terletak di bagian luar termos, berfungsi sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar termos tersebut. Dan yang keenam adalah karet penahan kaca. Karet penahan kaca terletak di bagian paling bawah termos, berfungsi untuk menjaga posisi botol atau kaca agar tetap berada di tempatnya dan tidak berubah-ubah. Selanjutnya kita pelajari prinsip kerja termos. Prinsip kerja termos adalah sebagai isolator. Ingat ya, isolator adalah benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Jadi, isolator pada termos ini adalah penghambat suhu panas dari air ke udara luar. Anak-anak bisa amati secara sederhana bagian termos adalah seperti yang tampak pada gambar. Tabung termos yang berbentuk botol terbuat dari kaca berdinding rangkap. Ruang di antara kedua dinding dibuat hampa udara dan satu dinding dalam ruang hampa udara ini dilapisi perak. Dengan dinding semacam ini, isi di dalam termos tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan suhu di luar termos. Pada termos terdapat dinding kaca yang bagian dalam dan bagian luarnya dibuat mengkilap. Bagian dalam kaca dibuat mengkilap agar panas dari air panas tidak terserap pada dinding. Sementara itu, bagian luar dinding kaca dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan panas secara radiasi. Ruang hampa di antara bagian dalam dan luar berfungsi mencegah perpindahan panas secara konveksi. Tutup termos terbuat dari bahan isolator seperti gabus untuk mencegah terjadinya perpindahan panas secara konduksi. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Anita tentang termos. Mudah dan bisa dipahami ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Anita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.